warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube SDN Gedang Mas 02 Randuagung, Lumajang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sharing tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan untuk melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila. Langkah yang sudah saya lakukan di satuan pendidikan kami, yaitu yang pertama merancang alokasi waktu, membentuk tim, yang ketiga mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah, yang keempat pemilihan tema umum, penentuan tema yang spesifik, melaksanakan asesmen diagnostik, pemilihan elemen dan subelemen P5, merencanakan asesmen formatif dan sumatif, eksplorasi dan pengembangan, melaksanakan kegiatan proyek, melaksanakan asesmen dan perayaan proyek, mengolah asesmen, dan yang terakhir adalah evaluasi. Mari kita satu persatu bahas langkah-langkah tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, merancang alokasi waktu. Ada 3 pilihan, Bapak Ibu. Menentukan 1 hari dalam seminggu. Seluruh jam hari itu digunakan untuk P5. Yang kedua, mengalokasikan waktu 1-2 jam untuk hari khusus. Dan yang ketiga, memadatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode, misalnya 2 minggu. 2 minggu itu digunakan untuk P5. Atau 1 bulan. 1 bulan itu digunakan untuk P5. Tentunya harus berdasarkan 20-30% alokasi waktu P5 itu dari keseluruhan waktu. Kebetulan untuk di satuan pendidikan kami, yaitu SDN Gedang Mandu 2, yaitu memilih yang A, menentukan 1 hari dalam seminggu yang digunakan untuk P5, yaitu setiap hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tidak ada kegiatan belajar mengajar atau tidak ada kegiatan intra, ya, tetapi digunakan seluruh jam hari itu, hari Sabtu itu digunakan untuk pelaksanaan P5. Yang kedua, Bapak Ibu guru yang hebat, kepala sekolah membentuk tim, yaitu membuat SK, siapa yang koordinator, siapa fasilitator. Dalam hal ini yaitu membagi peran dan tanggung jawab. Siapa yang merencanakan proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek, dan mendampingi peserta didik dalam proyek P5. Untuk yang ketiga yaitu mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah. Yang keempat, pemilihan tema umum, di mana pemerintah sudah menyiapkan Bapak Ibu sekalian tentang tema-tema yang harus diterapkan di satuan pendidikan, yaitu ada 9 tema. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi dalam membangun NKRI, kewirausahaan, kebekerjaan, dan budaya kerja. Untuk tema yang ke-8 dan ke-9, Bapak Ibu, yaitu kebekerjaan dan budaya kerja, itu tingkat SMK. Sedangkan untuk SD, suara demokrasi terlalu tinggi, Bapak Ibu. Tapi ya tergantung dari satuan pendidikan dan kesepakatan. Untuk berikutnya, langkah berikutnya itu yang kelima, yang menentukan tema spesifik sesuai dengan kebutuhan dan dimensi yang dibutuhkan. Kebetulan di satuan pendidikan kami, yaitu di SDN Gedang Nas 02, yaitu tema kewirausahaan dengan topik membuat minyak goreng dari kelapa. Kenapa memilih tema tersebut? Nah, nanti ada di wajah profil P5. Langkah berikutnya yaitu yang keenam, melaksanakan asesmen diagnostik. Dilaksanakan di awal pelaksanaan proyek. Nah, ini berupa rubrik, observasi, konsuner, IC untuk menentukan dimensi elemen dan subelemennya. Sedangkan yang ketujuh, pemilihan elemen dan subelemen P5 serta menentukan kriteria pencapaian. Nah, disesuaikan dengan profil Pancasila yang ada 6 itu, Bapak Ibu guru yang hebat. Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis juga harus ada ada elemen juga, subelemen dan juga capaian akhir fase. Yang berikutnya yaitu merencanakan asesmen formatif dan sumatif. Itu dilakukan oleh guru secara berkala. Proyek rubrik ya, umpan balik dari guru dan peserta didik, mau tes tulis maupun tes lisan, jurnal, refleksi, diskusi, maupun IC. Juga hal ini menitik beratkan pada karakter, bukan hasilnya Bapak Ibu sekalian. Jadi prosesnya yang dinilai. Nah, 9 ya, eksplorasi dan pengembangan. Nah, guru bersama tim fasilitator, koordinator membuat alur proyek yang berisi kegiatan proyek menggunakan struktur aktivitas yang telah disepakati. Di mana untuk P5 itu ada modul proyek sama dengan modul ajar. Nah, tapi ada bedanya Bapak Ibu ya. Jadi di modul proyek itu ada info umum. Info umum itu berisi tentang identitas penulis modul, sarana dan prasarana, target, referensi tema dan topik untuk proyek satuan pendidikan. Dan juga ada komponen inti. Nah, komponen itu berisi tentang deskripsi singkat proyek. Ada dimensinya, subelemen dari P5 yang berkaitan, tujuan spesifik untuk fase, alur kegiatan proyek secara umum, asesmen, pertanyaan pemantik, pengayaan, remedial, refleksi pendidik, dan peserta didik. Nah, dan yang ketiga tidak lupa pula ada lampiran-lampiran. Ya, di mana lampiran-lampiran itu berisi tentang lembar kerja peserta didik, bahan bacaan pendidik, dan juga peserta didik juga dilengkapi dengan glosarium dan daftar. Nah, untuk langkah yang ke-10, melaksanakan kegiatan proyek. Nah, untuk mengetahui proyek ini berjalan dengan lancar, maka Bapak Ibu guru harus memancing pertanyaan-pertanyaan tematik. Guru juga harus mengimplementasikan modul proyek yang sudah disusun dengan melakukan pendampingan secara kolaboratif. Sedangkan yang ke-11, melaksanakan asesmen dan perayaan proyek. Di mana setelah akhir tema, guru melaksanakan asesmen yang sudah dirancang untuk mengetahui sejauh mana peserta didik lebih memahami apa yang telah dilakukan. Ya. Sedangkan yang langkah 12 menentukan mengolah asesmen dan pelaporan proyek. Juga ada rapotnya Bapak Ibu sekalian. Jadi rapot yang dirancang yaitu berupa rapot berisi gambaran pencapaian peserta didik baik terhadap dimensi, komponen subkomponen ya dari P5 secara kualitatif bukan kuantitatif. Jadi di sana tidak ada angka, tapi hanya ada BB belum berkembang, MB masih berkembang, BSH belum berkembang secara sesuai harapan, sedangkan SB sangat berkembang. Jadi secara kualitatif Bapak Ibu sekalian. Untuk yang langkah ke-13 yaitu evaluasi atau RTL project. Mengevaluasi implementasi P5 secara menyeluruh. Nah, secara menyeluruh tapi pada fokusnya adalah menitik beratkan ingat pada prosesnya bukan pada hasil produknya. Produk juga penting Bapak Ibu. Karena dari produk itu anak-anak dinilai proses membuat produk itu ya. Di Satuan Pendidikan itu memilih tema yaitu berupa wajah proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, ini kebetulan DSD kami di Satuan Pendidikan kami yaitu SD Gemasda lokasinya di desa yang rata-rata wali muridnya mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, berkebun ya. Tapi setiap wali murid itu memiliki pohon kelapa di kebunnya. Di mana sekarang isu nasional maupun internasional yaitu ada kelangkaan minyak goreng. Yang sangat mempengaruhi harga minyak goreng yang sangat melambung tinggi. Nah, hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, khususnya wali murid di Mazda. Di mana masyarakatnya terbebani dengan adanya pemenuhan minyak goreng tersebut.
Nah, dari permasalahan dan kondisi kelangkaan minyak goreng tersebut, maka kepala sekolah dibantu oleh guru sebagai fasilitator dan koordinator merancang proyek penguatan profil Pancasila dengan mengambil topik cara membuat minyak goreng dari kelapa dengan tema kewirausahaan. Nah, mengeksplorasi segala hal tentang dunia kelapa, dari karakteristiknya, cara mengolah dan manfaat lainnya dari kelapa. Sehingga kelapa yang murah itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi setelah diproses menjadi minyak goreng. Nah, karena apa? Karena semua masyarakat butuh akan minyak tersebut. Nah, di samping itu, pada saat penyelidikan, peserta didik juga baru tahu bahwa kelapa yang tidak laku yang biasanya hanya dijual dengan harga murah, dengan bimbingan guru, peserta didik mengembangkan kreativitasnya, ya, berkreatif untuk menjadikan kelapa menjadi minyak goreng yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping itu, juga dari segi kesehatan, minyak goreng dari kelapa lebih sehat dari minyak goreng lainnya. Jadi, peserta didik diasah dengan dimensi kreatif, bernalar kritis, dan gotong royong melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dokumentasi yang telah dilaksanakan oleh SD kami, SDN Gedang Mahmur 2, yaitu pada saat Dewan Guru menentukan tema, setelah tema disepakati, lalu mengadakan rapat yaitu sosialisasi dengan wali murid atau stakeholder di pendidikan. Lalu ini salah satu kegiatan anak-anak yaitu menonton bareng tentang kelangkaan minyak goreng. Guru juga ini salah satu contoh SK yang sudah saya buat di satuan pendidikan kami. Terima kasih. Semoga menjadi inspirasi dan merupakan referensi Bapak Ibu Guru di mana P5 ini sesuai dengan panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.